Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PJBLA SMA Negeri 2 Subang. Di sini kami akan memaparkan hasil dari refleksi kami mengenai PJBLA. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Muhammad Adrian Putra Gania. Saya sendiri Hasna Azia Mutmainnah. Saya Rifanda Putri. Dan saya Clara Cindayu. Saya Novina Auliana. Saya Yaskar Jaisafi. Mungkin kita bisa langsung saja mengenai yang pertama, yaitu untuk membahas apa saja manfaat yang dapat kami dapatkan dari proyek PJBLA kali ini. Tentu saja banyak ya manfaat yang dapat kami dapatkan. Namun jika izinkan saya membagi mungkin secara khusus seperti per mapelnya. Misalnya di mapel fisika kami bisa mendapatkan manfaat atau fungsi dari gelombang elektromagnetik, atau di biologi kami mengetahui tentang metabolisme atau fisik atau kimia, kita mengetahui mengenai zat-zat aditif dan ininya terhadap makanan. Nah, tapi kalau untuk secara general kami jadi lebih mengetahui lagi tentang apa saja sih ya yang dapat mempengaruhi pola makan dan gimana dampaknya itu terhadap kesehatan kita sendiri sebagai remaja atau siswa, yang tentu saja cocok dengan temanya, yaitu tema PJBLA, yaitu pola hidup sehat untuk generasi hebat. Nah, mungkin selanjutnya Tantangan dalam PJBLA ini yang salah satunya itu dalam membuat produk untuk hasil akhir. Nah, temanya itu tentang membuat makanan fungsional. Kelompok kami itu membuat makanan sorabi. Nah, dalam pembuatan sorabi ini kita memiliki beberapa tantangan. Contohnya seperti pembuatan teknik memasaknya dan cara membuat adonannya, seperti kekentalan atau kekurangan air atau keenceran. Kayak seperti itu tantangannya menurut saya. Nah, perasaannya ketika menjalani PJBLA kali ini itu sebenarnya biasa saja, karena dari kelas 10, kelas 11 saya dan teman-teman saya ini sudah sering menjalankan proyek itu P5. Jadi sudah biasa saja. Namun hal uniknya untuk PJBL kali ini ada suatu membuat produk, yaitu surabi, yang itu merupakan makanan tradisional yang jarang banget gitu anak muda zaman sekarang yang bisa membuat makanan surabi. Tentu saja itu banyak tantangan serta proses yang kami semua jalankan, namun itu sangat menyenangkan. Ya, untuk hasil akhir ini bisa dikatakan bagi saya atau menurut saya itu cukup sesuai, walaupun itu belum maksimal, karena dalam prosesnya itu memiliki proses yang agak sulit atau agak rumit gitu. Nah, tetapi ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi kami, karena di sini kami itu kan membuat produk berupa sorabi ya, makanan fungsional. Di sini kami jujur baru pertama kali melakukan atau membuat sorabi ini. Jadi di sini kami belum terlalu tahu bagaimana caranya membuat sorabi, dan hasilnya pun mungkin bisa dikatakan belum maksimal. Tapi saya di sini dan teman-teman saya merasakan hal yang sangat senang, dan juga ini mungkin menjadi proyek atau PJBL yang sangat menarik. Jika kita diberi kesempatan lagi dalam PJBLA ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, menurut kami mungkin kita dapat memanage waktunya lagi itu lebih baik, dan membuat si produknya itu contohnya kayak si sorabinya itu divariasikan lagi lebih bagus lagi. Mungkin segitu saja. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai refleksi dari PJBLA kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Nah, kami di sini perwakilan dari kelas 12 dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan refleksi mengenai proyek yang telah dilakukan kemarin. Nah, namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Halo teman-teman. Halo teman-teman, saya Pasa. Saya Anjani. saya Viola. Saya Nisrina. Saya Devita. Oke, mungkin akan dimulai dari saya tentang refleksi yang pertama. Apa sih yang kita pelajari dari proyek ini? Proyek yang kami pelajari dari hal ini itu adalah salah satunya adalah tentang kesetaraan gender.
Apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender adalah di mana kita bisa memperjuangkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, apa saja tantangan yang kami hadapi dalam proyek ini? Tentunya tantangan yang kami hadapi ada banyak. Salah satunya adalah mungkin ini menjadi pengalaman yang pertama bagi kami setelah 3 tahun sekolah. Dan tantangan yang lainnya itu mungkin dari segi kelompok, di mana antara anggota kelompok itu terdapat perbedaan pendapat yang mungkin akan cukup sulit untuk diajak musyawarah. Dan satu lagi, ada di tantangan dalam waktu pengerjaan. Waktu pertama-tama tuh kita cukup sulit dalam mengatur waktu dan cukup bingung bagaimana menyelesaikan proyek ini gitu. Perasaan saya mengenai proyek PJBL ini, yang pertama perasaan saya itu penasaran ya. Bagaimana sih proyek PJBL itu? Jadi ini kan pertama kalinya ya dalam 3 tahun sekolah di SMA, ini adalah proyek pertama PJBL untuk kelas 12. Jadi apalagi temanya tuh sangat menarik seperti kesetaraan gender. Jadi tema itu sangat menarik untuk dibahas. Ya, karena kesetaraan gender juga jadi salah satu topik yang sering dibahas akhir-akhir ini, dan akan selalu begitu selama ya kurang lebih kesetaraan gender itu belum tercapai. Karena bisa kita lihat juga sekarang masih banyak orang-orang yang menganut sistem patriarki atau lebih mengutamakan laki-laki dan daripada perempuan. Terus selanjutnya untuk PJBL kali ini menurut kami cukup kurang puas sih. karena waktu dalam pengerjaannya juga terlalu singkat ya, dan kita juga lebih ke buru-buru gitu, jadi mau ngerjainnya apalagi kan waktunya cuma seminggu, dan Apalagi di itu tugas bareng Ya, ditambah ya tugas-tugas pelajaran. sekolah lain juga. Jadinya apa ya, bisa dibilang ini tuh kepepet banget. dan The power of kepepet ngerjainnya. Jadi bisa dibilang pengerjaan dari proyeknya kurang maksimal. ya. Jadi kalau misalkan ini waktunya bisa lebih banyak, mungkin kita hasilnya bisa lebih maksimal, Lebih memuaskan. Iya. Nah, mungkin kita berlanjut ke yang selanjutnya. Kira-kira kalau kita dikasih kesempatan buat ngelakuin project ini lagi, kita bakal gimana ya? Nah, yang pertama udah jelas kita bakal usahain buat lebih baik lagi, memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya dalam pengerjaan project, lebih disempurnakan lagi dan sebutannya lebih kompak lagi dalam pengerjaannya juga, untuk ngebangun kerjasama tim yang lebih baik lagi. Intinya yang paling utama, jikalau emang dikasih kesempatan buat mengerjakan si project ini lagi, kita akan berusaha yang Lebih terbaik baik lagi. ya. Mungkin sekian dari perwakilan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11. Di sini kami akan merefleksikan kegiatan PJBL yang telah kami laksanakan 1 minggu yang lalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Hiropatihin. Saya Rere Nabila Oktavia. Saya Siti Sri. Saya Febio Sita Dewi. Dan saya Lutfi Aji Jatunisa. Nah, yang kami dapatkan dari PJBL yang telah kami laksanakan, kan di sana ada 2 PJBL. Untuk PJBL A bertemakan cara mengatasi kelaparan. Dari PJBL A kami mengetahui ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kelaparan. Khususnya di pelajaran matematika kami belajar tentang suku bunga di bank. Nah, untuk suku bunga itu kami diberikan 3 contoh. Yang pertama bunga manjemuk, bunga anuitas, dan bunga pinjol. Ternyata dari ketiga skema tersebut, skema yang memiliki bunga paling besar adalah skema pinjol. Karena kenapa? Untuk pinjol ini, untuk bunganya dihitung per hari. Oleh sebab itu, kenapa warga Indonesia banyak yang terjerat oleh pinjol dan akhirnya menjadi kelaparan? Karena ketika seorang warga atau warga telah terjerat pinjol, mereka susah untuk keluar lagi.
Untuk yang PJBLB, kita mempelajari tentang perdamaian, kelembagaan yang kuat, dan keadilan. Nah, kita jadi tahu ternyata di Indonesia ini masih banyak sekali kasus-kasus ketidakadilan dan akses terhadap keadilan yang masih sulit. Nah, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari kasus-kasus tersebut, kita jadi tahu ternyata lembaga sosial, politik, sama hukum kita ini masih banyak kekurangan. Perasaan kami setelah mengikuti kegiatan PJBL cukup senang karena dengan adanya PJBL kami bisa tahu ternyata beberapa mata pelajaran bisa dikolaborasikan dan bisa dijadikan satu kegiatan dengan mengangkat tema. Dari situ juga kita bisa memecahkan satu permasalahan terkait beberapa materi PJBL. Untuk hasil akhir dari PJBL A dan B cukup memuaskan, tapi masih ada yang perlu disempurnakan lagi dan banyak kendalanya, seperti saat membuat esai. Karena kita baru pertama kali membuat esai ternyata cukup sulit, tetapi dengan adanya PJBL ini memberikan kami pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang baik tentang kelaparan dan perdamaian yang terjadi khususnya di Indonesia. Yang akan kami lakukan ketika kami diberi kesempatan lagi untuk mengerjakan PJBL-A sama PJBL-B. Nah, yang akan kami lakukan yaitu kami akan lebih banyak berkomunikasi dan berdiskusi. Karena menurut saya, waktu PJBL kemarin, kami dan kelompok kami itu kurang untuk berkomunikasi. Nah, selain itu juga kami akan menggunakan dengan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara kami itu akan sering lebih berkomunikasi, berdiskusi dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dan kekurangan pada mengerjakan proyek tersebut. Nah, saat kami melakukan PJBL ada beberapa tantangan yang kami lalui. Di antaranya yang pertama itu tentunya tugas akhir. Mungkin kan karena awal tugas akhirnya itu membuat esai, laporan, dan video. Untuk esai kan ini kali pertamanya kami untuk membuat esai. Mungkin di sana kami tidak tahu cara membuat esai itu seperti apa, bahasa yang digunakan harus seperti apa, strukturnya seperti apa. Namun dengan adanya PJBL ini kami dapat mengetahui gitu cara membuat esai yang baik, cara ini yang baik, laporan yang baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya pasti ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 akan menyampaikan hasil refleksi kami mengenai PJBL. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Permatasari. Saya Danendra Wildan Mahardika. Saya Hani Nursela. Saya Siti Nurjana. Saya Putri Andian. Dan saya Mosyauki Taufikur Rahman Supriyadi. Menurut pendapat saya mengenai PJBL ini, yaitu kami memerlukan perencanaan yang matang, dukungan yang tepat, dan memerlukan tenggat waktu yang panjang agar tantangan terasa lebih mudah untuk ditangani dan lebih maksimal, sehingga PJBL ini dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan hasil yang optimal. Yang saya pelajari tentang pembelajaran PJBL dan tantangannya yaitu saya belajar banyak hal dalam pembuatan proyek pembelajaran yang membuat esai, dan juga di sini saya belajar banyak hal yaitu untuk memecahkan suatu masalah dan tantangannya yaitu bagaimana cara membagi waktunya. Menurut saya pribadi, menurut perasaan saya pribadi setelah melaksanakan proses PJBL ini, tentunya saya senang karena sudah menghadapi semua tantangan-tantangan yang diberikan oleh guru dalam tugas PJBL ini dan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dalam proses PJBL ini. Baik, untuk hasil akhir dari PJBL kali ini menurut pendapat saya itu sesuai dengan harapan saya karena kelompok kami dapat
mampu menyelesaikan tugas proyek ini dengan tepat waktu dan tidak ada kendala apapun, baik dalam menyusun proyek esai maupun membuat video pembuatan berita. Untuk kedepannya, saya harap dapat mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dari kali ini dan lebih pintar dalam mengontrol waktu atau membagi waktu antara kegiatan KBM biasa maupun kegiatan PJBL kali ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika diberi kesempatan lagi? Yang akan kami lakukan, kami akan menentukan aspek tertentu, dan kami juga akan meningkatkan hasil proyek kami. Kesimpulannya sendiri, pada proyek PJBL kali ini saya diajarkan untuk memanajemen waktu serta menjadi orang yang lebih fleksibel dan lebih sabar. Di mana di sini kita dituntut untuk berkreativitas tinggi, manajemen waktu serta koordinasi yang baik. Meskipun proyek PJBL kali ini belum sempurna, tapi saya merasa bangga karena sebagian besar pencapaian yang telah direncanakan telah tercapai. Dan jika saya diberikan kesempatan lagi, maka saya akan memperbaiki manajemen waktu dan koordinasi antar anggota kelompok supaya proyek PJBL kedepannya akan terencana lebih baik lagi. Sekian penyampaian hasil refleksi PJBL dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelas 10. Kali ini kami akan merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran PJBL A dengan tema perubahan iklim. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nofzan Nurgifri. Nama saya Darian Davi. Saya Ayu Lansari. Saya Danur Ajria. Saya Tiara Febrianti. Dan saya Miska Putri Denia. Jadi perasaan kami saat kami melakukan kegiatan PJBL A ini di minggu lalu, tentunya kami sangat merasa senang ya. Senang. Kami sangat senang karena dalam proses pelaksanaan kegiatan PJBL ini hanya beberapa sekolah tertentu yang dapat melaksanakannya. Ya, karena dan salah satu faktor lainnya juga karena kita pertama kali melakukan kegiatan PJBL ini. Lalu di samping itu kami juga merasakan sedikit ketegangan dan merasa sedikit tertantang karena dari tugas-tugasnya sangat bervariasi ya teman-teman. Nah, hal yang kami dapatkan setelah mengerjakan kegiatan PJBL itu ialah kami jadi tahu apa itu perubahan iklim, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana keadaan bumi kita apabila perubahan iklim itu dibiarkan terus memarah. Dan selain itu kami juga bisa mendapatkan berpikir kritis saat mengerjakan kegiatan PJBL tersebut, dan jika berdiskusi kami juga mendapatkan hal dari berpikir kritis tersebut. Nah, kendala utama dalam kegiatan PJBL ini yaitu kita kurang bisa membagi waktu dikarenakan kegiatan PJBL ini disandingkan dengan KBM. Ya betul, karena tugas PJBL ini disandingkan dengan KBM. Jadi agak susah ya teman-teman mengatur waktunya. Seperti salah satu contohnya teman-teman di sini mengikuti ekskulnya masing-masing. Ya, jadi kami punya kesibukan masing-masing, jadi kami kayak waktunya padat ya, padat. Karena tugas PJBL ini disandingkan dengan KBM, jadi jika memiliki tugas materi yang belum selesai, kita biasanya mengerjakannya di rumah melalui Google Meet ataupun WhatsApp.
Nah, apabila ada tugas proyek yang membuat video ataupun poster, kita bisa meluangkan waktu di jam kosong ataupun kita bisa izin di eskul yang lain ataupun kegiatan yang lainnya. Sekian hasil refleksi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga 2, kami dari kelas 10 akan membahas refleksi tentang proses PJBLB dalam 2 minggu terakhir ini. Sebelumnya nama saya Iksan. Nama saya Putri Hairani. Nama saya Gihana Cahaya Anissa. Nama saya Alwi Ibrahim. Nama saya Naifa Alia Sidkiah. Oke, semuanya langsung saja ke pembahasan. Untuk apa sih yang kita pelajari dalam kita mengikuti proses PJBLB ini dengan tema menghapus kemiskinan selama 2 minggu terakhir ini. Kita semuanya dapat mempelajari tingkat persentase kemiskinan di Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun sekarang. Lalu kita juga dapat mempelajari mengapa warga-warga pelosok seperti di provinsi-provinsi lain masih banyak warganya dengan berstatus rendah ataupun miskin. Lalu untuk selanjutnya, kenapa sih di kota Jakarta itu yang merupakan Jakarta kan suatu kota yang besar ya, metropolitan. Tetapi mengapa di sana masih banyak warga-warga yang berstatus miskin ataupun tingkat pendapatannya kurang? Dengan setelah saya analisis, sebenarnya mereka yang tinggal di kota Jakarta itu yang berpenghasilan rendah ataupun homeless itu, mereka itu sebenarnya suatu orang ataupun suatu kelompok yang mereka ingin mengadu nasib dari kota-kota kecil ataupun desa ke Jakarta ataupun kota besar. Nah, mereka itu gagal dalam menyiapkan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum mereka pikirkan untuk mereka mengadu nasib di kota-kota besar. Lalu jadi mereka itu belum mengetahui bagaimana gaya hidup di kota-kota besar. Soalnya kan kota Jakarta merupakan suatu kota metropolitan yang sangat-sangat gaya hidupnya besar. Dan mereka mungkin belum mengetahuinya sebelum-sebelumnya. Jadi mereka itu kurang mempersiapkan dalam hal-hal seperti ekonomi seperti itu. Jadi mereka itu bingung antara mau mereka ingin lanjut di kota orang ini untuk mengadu nasib ataupun mereka pulang ke kota sendiri, tetapi pasti biayanya tidak sedikit juga. Nah, untuk rintangan-rintangan yang kelompok kami alami selama 2 minggu ini, kelompok kita sebenarnya susah dalam membagi waktu. Soalnya dalam 2 minggu ini ada beberapa kelompok kami yang mengikuti pelantikan eskul, mengikuti LDKS, lalu ada juga yang mengerjakan tugas-tugas KBM yang sebelumnya sudah guru berikan. Nah, lalu rintangan selanjutnya yaitu tentang kurangnya kerjasama dalam kelompok kita. Ada sebagian anggota kami yang tidak mengerjakan proses PJBLB ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi kita yang mengerjakan tuh cukup keteteran karena kita tuh jadi jadi lumayan rada menguras tenaga juga, soalnya ada sebagian kelompok yang mengerjakan, sebagian enggak. Soalnya kan kita juga keteteran waktu, ada yang mengerjakan tugas, ada yang mengikuti pelantikan, ada LDKS juga, jadi lumayan keteteran. Tetapi berkat usaha kita semua dengan doa, kami pasti yakin semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan akhirnya kita juga dapat menyelesaikan proses PJBLB ini dengan lumayan baik tanpa adanya kekurangan, walaupun mungkin ada kekurangan juga karena kita juga waktunya benar-benar sedikit juga ya, ditambah dengan adanya kurangnya kekompakan dalam kelompok kami. Perasaan kita pada saat melaksanakan program PJBL ini seru karena memang ada beberapa tugas yang berbentuk video kayak nari gitu. Terus juga
stres soalnya karena memang banyak. Soalnya bersama dengan KBM sempat ketularan gitu keteteran karena ya gitu. Banyak tugas eskul juga. Susah membagi waktu ya karena ya gitu. Terus juga kurangnya miskomunikasi di komunikasi dalam dalam kelompok kami. Selanjutnya silakan. Ya, menurut kelompok kami sesuai dengan harapan karena kami dapat mengenal hal-hal baru yang sebelumnya belum kita alami gitu, belum kita pelajari dari hal-hal KBM yang seperti biasanya. Jika diberi kesempatan, kelompok kami diberi kesempatan, apa yang kamu lakukan? Kelompok kami. Mungkin kita akan melakukan wawancara secara langsung. Kita akan terjun ke warga-warga yang berpendapatan rendah dan supaya kita dapat menganalisis secara langsung. Oke, jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami tentang proses PJBLB ini dengan tema menghapus kemiskinan. Semuanya terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Semoga video yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dalam juga dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.